disebut racun, kalau disebut racun karena temanya racun hati. Kalau disebut racun, racun itu punya sifat satu mengotori. Ya. Racun itu punya sifat mengotori. Merusak, menghancurkan dan mematikan. Kalau hanya kotor, Bu, masih bisa dibersihkan insya Allah. Ya, kotor, kemudian rusak. Ya, tadi racun punya sifat 4 ya, mengotori, merusak. Bu, kalau rusak masih bisa diperbaiki walaupun mungkin tidak maksimal. Menghancurkan, udah hancur dah. Tapi walaupun hancur, Bu, masih ada satu harapan yang bisa diperbaiki. Tapi kalau sudah mati, Bu, sudah nggak bisa. Kenapa tema ini perlu kita angkat? Karena banyak manusia yang hari ini lupa kalau dirinya sedang kena musibah besar. Kematian musibah, kehilangan musibah, jatuh musibah, ketipu musibah. Apalagi orang yang dicintai yaitu meninggal dunia dipanggil oleh Allah, itu adalah musibah. Tetapi ada satu musibah besar yang hari ini banyak manusia tidak menyadarinya. Apa itu? Apa itu? Ada musibah besar yang hari ini banyak manusia tidak menyadarinya. Ini bagi ibu-ibu yang bisa menjawab dengan benar, nih hadiahnya umroh bayar sendiri. Apa itu, Bu? Ada satu musibah besar yang hari ini banyak manusia tidak menyadari. Apa itu? Apa? Munafik ya? Jawabannya cukup baik sekali, tapi mohon maaf bukan itu yang dimaksud ya. Anda boleh mencoba lagi. Jadi musibah yang besar itu adalah yang tanpa disadari banyak manusia apa? Yaitu ketika syaitan merusak hati, iman, ibadah, akhlaknya, tetapi dia tidak menyadarinya. Itu musibah yang besar. Ketika syaitan merusak hatinya, iman, ibadah, akhlaknya, dan dia tidak menyadarinya kalau saat ini dia sedang menuju ke jurang neraka. Nauzubillah min. Ibu kan pernah dengar kan ada istilah neraka itu banyak dipenuhi oleh kaum. Neraka itu banyak dipenuhi oleh kaum. Gak usah ragu pun jawabnya, Bu. Neraka itu banyak dipenuhi oleh kaum yang durhaka. Kok malah daftar? Astagfirullahaladzim. Jadi neraka itu banyak dipenuhi oleh kaum yang durhaka. Jangan-jangan dulu ibu waktu ngajinya ngantuk, atau ustadznya jelasinnya nggak lengkap. Nih, nggak apa-apa, dan ini biar diluruskan dulu nih. Neraka itu banyak dipenuhi oleh kaum yang durhaka. Adapun keterangan wanita itu banyak dipenuhi oleh kaum wanita, itu ada keterangannya, itu baru koma. Iya. Wanita yang gimana yang diancam dengan neraka? Satu, wanita yang punya sifat judes, cerewet, bawel, nyinyir. Dua, wanita yang suka ngumbar auratnya, dia tidak mau berhijab. Yang ketiga, wanita yang suka ngungkit-ngungkit kebaikan, yang suka gibah ngerupi, ngegosip. Dan termasuk wanita yang suka nyakitin anak mertua. Adakah pada dirimu? Istighfar bun, astagfirullah. Itu ya wanita yang diancam dengan neraka. Insya Allah di sini adalah semua wanita-wanita yang solihah. Tiap malam tahajud, tiap hari baca Al-Quran, banyak doa zikir istighfarnya, pemaaf, penyantun, penyabar, dermawan. Iya.
bersih, nggak pernah marah-marah. Alhamdulillah. Baik, jadi ya, racun itu punya sifat mengotori, merusak, menghancurkan, dan mematikan. Makanya kalau ada orang sudah hatinya mati, udah bu, walaupun dia itu tinggalnya di samping masjid, nggak pengaruh. Walaupun dia hidup berdampingan, didampingi dengan orang yang baik, nggak baik. Karena sudah mati. Racunnya sudah mematikan. Contohnya bu, nggak bersyukur sekali itu istrinya Nabi Nuh dan anaknya Nabi Nuh. Seorang nabi yang mengajak kepada surganya Allah, mengajak kepada iman dan tauhid dan benar. Tapi istri dan anaknya Nabi Nuh kafir dan ingkar. Dan ini memang masalah hidayah ini memang betul-betul hak prerogatifnya Allah. Nggak bisa manusia memberikan walaupun itu nabi. Contoh Nabi Lut, seorang nabi yang mengajak kepada surga, mengajak kepada kebenaran. Istrinya malah melangsat. Mau atau bu? Nggak mau beriman, tetap kafir. Siapa istri Nabi Lut? Siapa istri Nabi Lut? Bulut. Jadi istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh. Ya Allah, ya Allah. Baik ibu, nanti terlalu panjang kemana ya? Ya, biar ibu ngerti ya. Itu bu, makanya hidayah Islam dan iman yang Allah berikan kepada kita ini memang wajib kita jaga, kita pelihara, kita pertahankan. Ya, baik. Apa itu racun-racun hati? Yang pertama, syakun. Ini adalah racun hati yang ribu, syakun. Apa artinya syakun? Apa artinya syakun? Ini kelihatannya bukan orang Arab ya. Syakun apa artinya? Syakun itu adalah keraguan-raguan dalam beragama. Bu, kalau kita beragama dengan keraguan, tidak akan bisa menjadi orang mukmin yang baik. Ragu akan janji Allah, ragu akan adanya surga, ragu akan kebenaran. Inilah yang ditanamkan iblis, ditanamkan setan dan jin kepada manusia agar manusia ini nggak bisa benar. Dan iblis yang mempelopori. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam, iblis meragukan ciptaan Allah yang bernama Adam. Karena iblis itulah akhirnya Nabiullah Adam dibuat ragu akan janji Allah, sehingga peringatan Allah pun ditabrak. Wahai Adam, ini ada buah kuldi sebagai ujian, jangan kamu makan atau kau dekati. Kalau dia yakin, oh ini janji Allah, ini larangan Allah, kalau saya tidak langgar pasti saya selamat. Tapi iblis kan membisikkan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Timbul keraguan, akhirnya hancur. Nah, begitu juga bu, di dalam Al-Quran pertama kali Allah ingatkan kepada kita dalam surat Al-Baqarah itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi. Syak. Dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan. Maka siapa yang dia ragu akan kebenaran Al-Quran, ragu akan janji Allah, dia nggak akan berkah hidupnya. Keyakinan kita dalam bertauhid, dalam beriman begitu. Yakin as-salam, yang kasih keselamatan adalah Allah. Yakin ar-razak, yang kasih rezeki, yang mau memberi rezeki adalah Allah. Yakin as-salam, yang kasih keselamatan adalah Allah. Yakin as-syafi, yang kasih kesembuhan, kesehatan adalah Allah. Yang maha kuat, yang maha hebat, yang maha sempurna, yang memiliki pahala, yang memiliki surga adalah Allah. Ketika kita memiliki keyakinan seperti ini bu, insya Allah iman kita akan kuat, insya Allah beragama kita ini akan baik. Amin gitu dong. Alhamdulillah. Tapi kalau ragu bu,
mesti goncang. Makanya ini penyakit hati ini, racun hati ini ngeri ini. Kenapa sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum sudah jelas-jelas dijamin masuk surga, kok ibadahnya ngalah-ngalahin kita nggak dijamin masuk surga? Karena keyakinan tadi, tidak ada sedikit pun keraguan dengan janjinya Allah. Kenapa orang menyimpang? Karena dia meninggalkan Allah. Kenapa ada orang yang pergi ke dukun para tidak normal itu? Karena dia lupa, karena dia ragu akan janji Allah. Kalau dia yakin, saya yakin saja. Makanya mohon maaf loh bun, nggak boleh seorang istri mengatakan suamiku adalah segala-galanya, nggak boleh. Karena yang segala-galanya itu adalah mohon maaf nih, punten mohon maaf. Contohnya ada seorang wanita, ketika suaminya meninggal, mungkin di antara ibu sudah ada yang suaminya meninggal. Itu kalau suami segala-galanya kan dia juga hancur juga. Tapi berapa banyak wanita yang suaminya meninggal, dia happy-happy saja, dia sehat-sehat saja, malah mohon maaf, dia bisa mengembangkan ilmu, bisa banyak memberikan kebaikan manfaat, dia malah makin sehat, pipinya malah makin tembem. Kenapa? Karena dia yakin bukan suaminya yang segala-galanya, tetapi Allah yang segala-galanya, yang kasih rezeki, yang kasih keselamatan adalah Allah. Kita nih bu, kalau beragama ini nggak yakin ya penuh dengan keraguan, akhirnya nggak bisa jalanin ibadah bu. Dalam bersikap, apa nasihat Rasulullah kepada cucunda yaitu Hasan putranya Ali bin Abi Thalib dan ibunda Fatimah? Da ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang kamu ragu, lakukan yang kamu yakin. Maka dalam beragama ini kita harus yakin apa? Dengan janji Allah, dengan rahmat Allah, dengan pertolongan Allah. Bu, kalau kita belajar yakin, tidak ragu, itu dari ibu siapa? Kita belajar yakin, seyakinnya itu belajar tauhid dan yakin itu dari ibunda siapa? Ibunda siapa? Ayo pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Dari siapa? Yakin. Bu, kita belajar yakin, kan lawannya ragu adalah ya. Itu dari ibunda Siti Hajar. Ya enggak? Ketika ditinggalkan di padang pasir yang nggak ada air, yang nggak ada dedaunan, rumputan, pepohonan, kalaupun ada air tidak hanya lebih dari 3 hari pasti akan habis secara akal. Tanyanya cuma satu, wahai sayangku suamiku, kau letakkan aku di gurun pasir ini yang nggak ada dedaunan, rumputan, makanan, air. Ini sebetulnya maumu atau perintah Allah ya? Nabi Ibrahim juga sebetulnya berat, tapi karena perintah Allah yakin dengan mengatakan sayang, ini perintah Allah, sayang ini bukan mauku, ini bukan mauku tapi ini perintah Allah. Begitu mendengar jawaban ini perintah Allah, apa? Wahai Ibrahim, segera kau tinggalkan aku. Jangan perlambat kau berangkat untuk menunaikan perintah Allah. Aku tidak mau menjadi penyebab kamu jadi terlambat untuk menunaikan perintah Allah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyiapkan yang tidak mau dibawa, dia Ibrahim menyiapkan itu juga mau meninggalkan istri, tapi karena memang perintah Allah, nah macam mana lagi lah. Akhirnya apa bu? Ibu Siti Hajar mengatakan, aku yakin seyakinnya Allah pasti akan menolong aku, Allah pasti akan melindungiku, Allah pasti akan menjaga aku, dan aku yakin seyakinnya Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Makanya orang yang beriman itu mantap. Uang hidup dan kehidupan ini memang sudah Allah tentukan kok. Ya. Makanya jangan ada keraguan dalam kehidupan ini. Siapa yang dia ragu bu, hidupnya cenderung mudah diombang-ambingkan oleh syaitan. Dan itu adalah racun. Nah, kalau ibu baca Al-Quran, itu yakin Allah kasih pahala enggak? Yakin enggak? Ibu yakin Al-Quran itu pedoman hidup enggak? Baik, saya tanya, ibu 1 hari 1 malam baca Al-Quran berapa kali? 2 kali. Ibu pegang HP, baca WhatsApp dan teman-temannya berapa kali? Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Ibu termasuk yang sering pegang Quran, baca Quran, lihat Quran atau mindahin Al-Quran? Kenapa ini perlu saya tanyakan? Ada yang ngakunya muslim muslimah bu, itu baca Qurannya kalau lagi susah tidur. Ada itu. Susah banget tidur bu, begitu ambil Quran, Auzubillah minasyaitonir alif lam laks. Malam harinya dia terkejut. Gimana nggak terkejut? Bukan Al-Quran yang dia baca, malah Al-Quran yang baca dia. Nauzubillah min. Bu, sebenarnya membaca Al-Quran itu nggak harus banyak kok. Baca Al-Quran tidak harus banyak. Cukup satu hari 3 ayat saja cukup. Iya. Bu, membaca Al-Quran itu tidak harus banyak. Cukup satu hari 3 ayat saja cukup. Sebagai tambahannya. Sebagai tambahannya. Jadi sebelumnya ibu udah baca 3, 4, 5 lembar, nah tambahnya 3 ayat cukup loh bun. Gak pakai tambah juga gak apa-apa. Ya jadi jangan sampai ada keraguan kita dalam beragama. Mohon maaf bu ya, terjadi konflik besar suami istri karena dia ragu dengan janji Allah. Nah gak apa-apalah, sengsara nggak apa-apalah, demi anak, demi rumah tangga, malu sama orang, hancur dia akhirnya. Tapi kalau dia ingat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in